Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah banaka fataqri wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Katur ingkang kinurmatan yang saya hormati, yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, para alim, para ulama, mu'alimin wa mu'alimat, muslimin wa muslimat, rahimakumullah, yang berbahagia utamanipun para rama yai, asatid, asatidah atau ustadzah, utamanya juga rawuh Ustadzah Yati, misalnya kita manggil Ustadzah Bu Yati, Sugeng rawuh. Ini banyak yang sudah kenal mestinya di TV ya. Beliau hadir dengan Bu Ellen. Kemudian juga yang saya hormati dari Kementerian Pertanian dan dari Mabes yang juga sudah rawuh. Ini suasana yang mungkin luar biasa. Kemudian tokoh masyarakat, Pak Camat, Pak Lurah dengan perangkat, tokoh RT RW yang berbahagia rahimakumullah semuanya yang saya hormati, dan jamaah masyarakat Cimuning dan jamaah Jatayu yang berbahagia. Pokoknya semuanya bahagia kan? Sehat nggih? Ning kok nek kecampur basa Jawa langsung interupsi ya. Sedaya ingkang rawuh ing rahimakumullah. Pertama kita memunajat rasa syukur bi qouli alhamdulillah. Sekaligus kita mengungkap bahwa ini sekaligus menjadi satu ungkapan tentang apa itu syukur ya. Kemudian yang kedua, sholawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jenengan pilih enek Sayyidina ne boga. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kadang ke gak ngerti perkorone apa bedane Sayyidina karo gak. Itu akhirnya diperkarakan yang pakai Sayyidina bid'ah. Kan begitu, kadang kan begitu. Karena penganggapan bahwa fisik wa ma Muhammadun ila rasul qad kholat min qabli rusul. Ojo mbok, jangan kamu lihat fisik Muhammad bukan karena fisik. Permasalahannya ngaten ya. Kalau Nabi Muhammad itu menggunakan fisik, itu enggak menggunakan Muhammad. Jadi sholawatnya enggak menggunakan Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad enggak begini kalau itu fisik. Tapi Allahumma sholli ala Ahmad atau Allahumma sholli ala Mustafa. Sehingga seharusnya tidak menjadi masalah apakah dikasih Sayyidina atau tidak. Karena perkaranya bukan masalah fisik. Wa ma Muhammadan pakai mim nafi'ah itu sama sekali. Wa ma Muhammad jadi bukan Muhammad fisik,
wa Muhammad illa kecuali dia adalah rasul. Kalau istilah rasul pasti ada risalah, pasti rasul. Apakah jika dia mati atau dibunuh dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita tidak lagi memperkarakan masalah, kita sudah tidak saatnya lagi memperkarakan hal-hal sepele gitu ya. Gitu ya. Kapan kita akan maju kalau sepele itu kita yang kita masalahkan gitu ya. Kita memperkarakan sholat, ya benar sih sholat itu rapet, benar. Tapi saat sudah overdosis, akhirnya terjadi olo-oloan dengan Tuhan, dilehke, apa bahasa Indonesianya apa? Sama Tuhan diculek ya Jawa. Jadi ditunjukkan bahwa saat ada corona maka tidak boleh rapat kan? Nah itu saat virus, akhirnya jamaahnya itu adalah harang atau jarang itu saat kena corona. Ngopo kok kena corona sih? Mungkin bisa jadi seperti ayat fa innalahu korinun, saat manusia banyak berpaling dari Tuhan, waman a'radu an dzikri, banyak manusia berpaling dari Tuhan, tidak menuju kepada Tuhan kehidupannya, maka hidupnya dikuasai perilaku setan. Fa innalahu, dan semua totalitas hidupnya maka menjadi corona kan gitu. Korinun, corona itu pengaruh. Perilakunya sangat dipengaruhi oleh pengaruh. Kalau di depannya itu adalah setan, maka pengaruhnya, perilakunya dipengaruhi oleh setan. Kalau di depannya zikir, maka perilakunya dipengaruhi oleh zikir. Itu corona. Korin, teman akrab, sehingga mempengaruhi pola pikirnya, perilakunya. Jamaah rahimakumullah. Tadi kita matur bahwa pertama kita memunajat rasa syukur. Saya sering juga matur setiap kali pada saat di jamaah ya. Syukur itu dipadronkan, syukur itu dihadapkan dengan kalimat kafir. Quran itu setiap kali mengangkat tentang syukur itu dihadapkan secara diametral, berhadapan-hadapan dengan kalimat kufur. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Selalu dihadapkan dengan syukur dan kufur. Itu selalu dihadapkan. Saat kita sering beberapa waktu yang lalu ungkapan kafir itu menjadi viral karena banyak orang yang tidak terima saat dikafirkan. Ngeten ya, begitu ya? Sempat muncul kan? Ya. Karena kafir selama ini kafir dilekatkan pada bentuk keagamaan. Kita orang Islam dianggap iman. Kafir itu ditempatkan pada Kristiani, Hindu, Buddha, Yahudi dan lain agama, begitu loh ya. Katakanlah dilekatkan makna kafir itu dengan mereka yang selain Islam. Apa sebenarnya seperti itu? Kalau kita mengacu ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun, Bapak Ibu, kalimat ya itu berarti majhul, Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Arab kalimat ya itu pasti mudhari, ditunjukkan kepada yang membaca, yang mendengar, bukan kepada sana-sana. Faham maksud saya? Kalau begini, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, itu pamannya begitu.
Ya Yohanes, kita tidak bisa berpikir begini. Ya Yohanes, wahai menungso, kita seperti temannya Tuhan begitu ya. Kemudian kita ngomong, hei menungso, kamu itu harus fakir begitu ya. Kalau di depannya ada kalimat ya, itu menunjuk bahwa berarti itu kehendak dari ayat ditujukan kepada diri kita yang membaca ini. Ya ayyuhal kafirun, artinya bahwa bisa jadi diri kita kafir. Begitu. Ya saya kamu gitu kan, kita nggak nunjuk subjek. Jadi membuka peluang bisa jadi diri kita yang kafir begitu loh. Kafir seperti apa? Kafir seperti apa? Kafir itu apa sih kafir itu? Quran tidak pernah menyebut yang disebut kafir itu Yahudi, Kristen, Katolik, dan lain agama, enggak. Yang dimaksud dengan kafir siapapun yang sumum, bukmun, umyun, fahum, layat tafakarun, fahum, layar jiun. Kafir itu mereka yang bisu, diberi mulut, membisu, tidak digunakan untuk bertanya kalau kita nggak tahu, diberi mata tidak digunakan untuk mencermati dan melihat, diberi telinga tidak digunakan untuk mendengar, mengamati, sam'a wa absor, maka ini kategori kafir loh ya. Maka jangan pilih orang kafir menjadi pemimpin. Walaupun Islam nganggo kopiah Islam secara ini, nek jadi pemimpin tertutup, jumut, kaku, dikai masukan ndak bisa, dikai masukan nasihat langsung marah. Walaupun dia itu adalah Islam dalam pengertian KTP, gelem kamu dipimpin oleh pemimpin yang seperti itu? Enggak toh? Itu kategori kafir. Kategori kafir itu orang yang melihat kebenaran hanya dari sisi dirinya sendiri, tidak pernah membuka peluang kemungkinan ada kebenaran di tempat lain. Itu adalah makna kafir. Saat apa yang dibaca itulah kebenaran. Saat ada orang lain yang berbicara, bukan kebenaran. Kebenaran adalah pandangan dari diri saya. Sayalah yang benar, orang lain yang salah. Tidak pernah membuka kemungkinan bahwa orang lain bisa jadi benar, diri kita yang salah. Itu kafir. Nah, kita kan butuh hati-hati di sini. Nah, itu. Kita ngoreksi diri kita. Makanya mengkafirkan orang lain gampang, melihat kekafiran diri sendiri itu berat. Itu kan uro-urone Gus Dur kan ya. Syukur itu terbuka lapang dada. Syukur itu orang yang terbuka dan lapang dada. Bapak Ibu rahimakumullah, di situasi yang saat ini panas ya, panas memang gitu. Tapi tidak mengurangi tetap pikiran kita dingin dan hati kita tetap lapang dada. Dan senyampang masih dalam Idul Fitri, Syawal maksud saya, masih di bulan Syawal, perkenankan saya matur yang sekaligus feedback di antara kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan di antara kita juga sama, kita untuk saling memaafkan, begitu nggih? Ya, begitu. Kan ya, minal aidin wal faizin itu artinya itu kan sudah bergeser menjadi mohon maaf lahir batin, ya kan? Ya toh? Ya kita ikuti aja gitu loh. Apa susahnya? Minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin. Ben wong salaman kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu kan terjemahannya kan? Terjemahannya. Jadi Pak Awid gitu. Itu terjemahannya pun Bapak.
Iya, aku kan gitu. Ya itu memang bahasa Arabnya, mohon maaf lahir batin, itu adalah minal aidin wal faizin. Sebenarnya kalimat taqabbalallahu minna wa taqabbalallahu wa minkum, kalimat minal aidin wal faizin itu memiliki kandungan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kita selama sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Banyak istimewa di bulan Ramadan. Satu sisi kita menunggu bulan Ramadan karena bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Tapi satu sisi saat puasa bener datang takut kelaparan, gitu lah. Bener? Ya. Karena di bulan Ramadan kenapa dikatakan bulan barokah? Karena di dalamnya ada momentum dalam sejarah, yakni diturunkannya apa? Al-Quran dan Lailatul Qadar. Pernah tahu nggak wujudnya Lailatul Qadar? Pernah menunggu Lailatul Qadar untuk memperoleh Lailatul Qadar? Pernah? Pernah dapat? Bapak Ibu, kalimat Lailah Al-Qadar ada isim ta'rif, itu berarti itu suatu kepastian. Anda harus tahu apa wujudnya, karena itu isim ta'rif. Ada metode atau sistem untuk memperolehnya. Seperti pada saat ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Iki gak apa-apa ya, saya agak meluruskan dari makna ini supaya jenengan tuh tahu apa itu sebenarnya di balik kalimat kutiba. Kalimat itu bukan ajaba atau farodo atau fa'ala. Kan ini kita mungkin nggak pernah menelaah tentang ini. Pada saat kalimat itu kutiba itu berarti bahwa yang mewajibkan puasa bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mewajibkan Anda berpuasa. Sesuatu yang bersifat wawasan atau wacana itu sangat tergantung dari perspektif masing-masing orang.